Oke, Assalamualaikum Sobat Guru Strom semua. Jumpa lagi dengan tutorial Pak Guru, seputar dunia kelistrikan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem penyaluran tenaga listrik. Dari pembangkit sampai bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Bagaimana mungkin, tenaga listrik sampai ke rumah-rumah kita? Padahal stasiun-stasiun pembangkit listrik mungkin jaraknya ratusan kilometer dari tempat tinggal kita. Nah, perhatikanlah gambar ini. Gambar yang menunjukkan diagram rangkaian dari sistem penyaluran tenaga listrik. Semua dimulai dari pembangkit-pembangkit tenaga listrik. Entah itu PLTA, PLTD, PLTU, dan lain sebagainya. Tegangan listrik yang dibangkitkan pada sistem pembangkitan biasanya adalah tegangan menengah 20 kV. Selanjutnya tegangan pembangkitan ini perlu dinaikkan menjadi tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi untuk dapat disalurkan dalam jarak yang jauh. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penurunan tegangan yang ekstrim di titik beban. Memang karakter arus listrik akan terjadi drop tegangan jika disalurkan dalam jarak yang jauh. Sebaliknya jika tegangan tinggi disalurkan dalam jarak jauh, maka di titik beban justru tegangannya akan bertambah. Hal ini dikarenakan efek kapasitansi. Sehingga pada penyaluran tegangan tinggi biasanya di titik beban perlu dipasang jaringan induktor untuk mengkompensasi efek kapasitif tersebut. Dengan kompensasi induktor tersebut, maka kenaikan tegangan di titik beban dapat diturunkan. Untuk menaikkan tegangan menengah di pembangkitan menjadi tegangan ekstra tinggi, maka ditempatkan trafo penaik tegangan di sisi pembangkit. Penyaluran tegangan ekstra tinggi 500 kV ini sering disebut SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. SUTET merupakan sistem penyaluran Jawa Bali. Kemungkinan kalian pernah melintas suatu jalan kemudian menemui saluran listrik dengan tower yang tinggi besar dan terdiri dari lebih dari 6 jalur. Itulah SUTET. Pada titik-titik beban, SUTET masuk gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GITET, untuk diturunkan menjadi tegangan tinggi 150 kV. Dari GITET, selanjutnya tenaga listrik disalurkan melalui transmisi tegangan tinggi untuk dibawa semakin mendekati konsumen atau titik beban. Konsumen-konsumen besar yang biasanya adalah industri-industri besar biasanya langsung berlangganan saluran tegangan tinggi ini. Konsumen listrik dibagi menjadi pelanggan besar yaitu industri, pelanggan menengah berupa bangunan komersial, pelanggan kecil yang terdiri dari sosial, publik, dan pribadi. Untuk pelanggan-pelanggan selain industri, saluran tinggi perlu diturunkan lagi menjadi tegangan menengah 20 kV melalui gardu induk biasa. Beban bisnis dan komersial berlangganan tegangan menengah. Sedangkan konsumen kecil menggunakan tegangan rendah melalui saluran distribusi tegangan rendah. Tegangan rendah adalah 220 sampai dengan 360 volt. Begitulah tenaga listrik disalurkan, dari tegangan menengah 20 kV. Kemudian dinaikkan menjadi tegangan ekstra tinggi 500 kV. Kemudian melalui GITET diturunkan menjadi tegangan tinggi 150 kV. Industri besar langsung berlangganan tegangan tinggi 150 kV. Bisnis dan komersial berlangganan tegangan menengah 20 kV. Maka diperlukan gardu induk yang menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Kemudian trafo-trafo yang ada di gardu tiang menurunkan tegangan menengah menjadi tegangan rendah untuk melayani pelanggan kecil, sosial, publik, dan pribadi rumah tangga. Oke kawan-kawan, demikian tutorial singkat dari Pak Guru tentang sistem penyaluran tenaga listrik, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe kanal Pak Guru ini, saya tunggu komentarnya, like, dan share ke seluruh dunia, agar hati Pak Guru menjadi bahagia. Terima kasih telah menonton, Assalamualaikum.